Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, saya Chandra Ginting, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021, program studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja saya pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, yang bertempat di SMA Negeri 1 Mentobiraya, Kabupaten Lamandau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dampak interaksi desa dan kota. Terima kasih, mohon saran dan masukannya. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih ya. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan Bapak ya, dengan mata pelajaran geografi pada hari ini, hari Senin 6 Desember 2021 ya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak akan cek hadirannya terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Erika, Pak. Erika. Sakit, Pak. Terangannya sakit ya. Selatul, Pak. Terus, apa lagi? Selatul. Selatul keterangannya? Alfa. Ya, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak akan sedikit mengulas materi minggu lalu. Ayo, kira-kira ada yang ingat tidak apa materi kita minggu lalu? Ya, Pak. Ya, silakan sambil berdiri nak, sebutkan namanya. Saya dari studi tentang struktur dan pola tata ruang kota. Struktur dan Ruang tata ruang kota. Oke, kasih apa semua? Bapak akan jelaskan sedikit apa tujuan pembelajaran dan IPK kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menganalisis dampak interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan dan menyajikan laporan tentang dampak interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan dan dilengkapi peta, tabel, grafik, dan atau diagram secara jujur, disiplin, dan tanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya. Di mana IPK kita pada hari ini adalah menganalisis dampak interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Oke, selanjutnya di depan kita ini ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Gambar ini kira-kira gambar apa ini? Ya, silakan. Gambar apa nak? gambar perkotaan dan pedesaan. Gambar perkotaan dan pedesaan. Nah, di sini ada tulisannya di bawah. Apa yang menjadi daya tarik pada gambar di atas? Apa kira-kira daya tariknya? Hubungan antara perkotaan dan pedesaan. Hubungan antara perkotaan dan pedesaan. Boleh. Ya, dimana kalau kita perhatikan gambar di depan ini merupakan suatu perbedaan antara pola keruangan desa dan kota ya. Dimana di sini desa masih banyak pohonan ya, sedangkan di kota sudah tidak ada, banyak bangunan.
Oke, selanjutnya Bapak akan berikan satu video di depan. Tolong kalian perhatikan. Oke, kalian perhatikan ya video di depan ya. Bagaimana setelah memperhatikan video di depan? Kira-kira apa yang kalian tangkap dari video tadi? Ya, silakan. Dimana untuk kehidupan di kota lebih individual, sedangkan untuk di desa itu lebih kekeluargaan, dan juga untuk kehidupan di kota menyediakan banyak fasilitas canggih, dan kehidupan di desa itu lebih menyediakan udara yang segar dan juga alam yang asri. Oke, betul. Siapa dulu tapi ya? Yang lain yang menambahkan? Dari video tadi ada yang menambahkan lagi penjelasannya? Silakan. Ya, silakan. Mungkin dari sarana transportasi di desa dan di kota berbeda. Ada di kota lebih dipaksakan pemerintah dan di desa dan tempat anak di kota dan di desa berbeda. Di kota itu lebih small. Betul ya, terima kasih. Ada siapa yang bertanya? Oke, betul ya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan materinya singkat ya, bahwa hari ini kita akan mempelajari interaksi desa dan kota. Di mana antara desa dan kota ini setelah kalian jelaskan tadi bahwa banyak terdapat perbedaan ya, otomatis akan menyebabkan yang namanya interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara desa dan kota. Nah, di sini desa dan kota ini saling membutuhkan ya, di mana salah satunya kota membutuhkan desa sebagai pemasok bahan makanan atau bahan baku, dan begitu juga desa sangat membutuhkan keadaan kota, di mana kota yang merupakan pusat industri ya, pusat belanja ya, seperti itu. Nah, interaksi desa kota ini dapat atau bisa menghasilkan dampak ya bagi kedua belah pihak, baik di desa maupun kota, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, kira-kira apa dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa? Dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. Dampak positifnya apa?
Anissa, ya silakan. Oke, boleh. Siapa sekarang bertanya? Sekarang dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. Siapa? Abdi ya, silakan. Yang pertama, menyebabkan terpenuhinya kebutuhan bahan baku bagi proses produksi dan tenaga kerja. Yang kedua, tersalurnya hasil-hasil produksi di wilayah pedesaan. Yang ketiga, masuknya penduduk dari berbagai daerah dan budaya, melahirkan proses akulturasi antara berbagai kebudayaan tersebut. Yang terakhir atau yang keempat, memungkinkan terjadinya pernikahan antar suku yang akan meningkatkan rasa sebangsa dan setanah air. Oke, guys, siapa lagi bertanya? Oke, sekarang apa dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa? Ya, silakan. Namanya nak? Ananya nih, silakan. Terjadinya penetrasi kebudayaan dari kota ke desa yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat pedesaan. Yang kedua, terjadinya perubahan tata guna lahan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, terjadinya kekurangan tenaga potensial di desa karena banyak yang berurbanisasi. Yang keempat, kemungkinan banyaknya orang yang kembali ke desa akan menyebabkan semakin padatnya desa. Oke, kasih pertanyaan dulu ya. Baik, sekarang apa dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota? Maaf. Ya, silakan. Yang pertama, munculnya daerah-daerah kumuh akibat dari makin banyaknya pendatang. Yang kedua, tata ruang kota menjadi tidak ideal sebagai tata ruang kota yang dinamis. Yang ketiga, masuknya orang dari berbagai daerah dan budaya sangat potensial bagi munculnya konflik antara etnis. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Di sini Bapak akan memberikan satu artikel ya, di mana di dalam artikel ini nanti terdapat berbagai masalah ya. Jadi tugasnya per kelompok kalian cari apa kira-kira permasalahan yang ada di artikel ini. Kalian cari satu masalah, minimal satu kelompok satu masalah, terus kalian cari rumusan masalahnya dan kalian cari alternatif solusi pemecahan masalahnya apa. Oke? Oke. Sekarang Bapak akan bagikan artikelnya. Langsung Bapak berikan LKPD-nya kalian ya. Ini LKPD-nya kelompok 3. LKPD kelompok 2. LKPD kelompok 1. Sekarang silakan dibaca artikelnya dan diidentifikasi kira-kira apa permasalahan yang ada di dalam artikel tersebut, kemudian dituangkan ke dalam LKPD ya. Silakan kumpulkan informasi untuk mencari alternatif solusi pemecahannya, baik itu dari modul, baik itu dari LKS, baik itu dari internet. Silakan dari berbagai sumber untuk mencari alternatif solusi pemecahan masalahnya. Nanti setelah selesai, Bapak harapkan setiap kelompok nanti untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi dipersiapkan 1 orang untuk presentasi hasil kelompoknya. Bapak beri waktu 30 menit, silahkan dikerjakan. Tiga.
dan sarana lingkungan yang sehat. Udah belum udah? Mengangkat permasalahan Menurut gue kan berbanding sama kayak gitu. Berikan dampak yang sangat Ini ya enggak ini. Kan ini udah beda lagi. Kalian ngomong kayak dapur sosial di mana memang sebagai masyarakat semua adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dianggap sebagai sumber ketika perhatian dan ketidakadilan dan kemampuan itu artinya penerimaan kualitas lingkungan hidup maupun sosial yang berakibat tidak tidak ada yang ada belajar Tanganmu biasa aja, tangan nyanyi aja. Bagaimana? Tugasnya sudah belum? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, Bapak cek dulu ya. Ini kelompok 1. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan persentase hasil diskusi kelompoknya ya. Baiklah, kita akan dengarkan pertama kali dari kelompok berapa? 1 ya. Oke, silakan. Kepada kelompok 1 Bapak persilakan tempat dan waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi sebelum mempresentasikan hasil diskusinya nanti yang presentasi silakan perkenalkan dahulu kelompok-kelompoknya ya. Oke, silakan. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana anggota kelompok kami adalah yang pertama Muhammad Sayanti, yang kedua Resi Rozia, dan yang terakhir adalah Abdul Wahid. Permasalahan yang kami angkat adalah kepadatan penduduk. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana cara mengatasi masalah kepadatan penduduk. Alternatif atau solusinya adalah yang pertama, menentukan pertumbuhan penduduk dengan program KB, di mana KB merupakan program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB dibentuk pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Yang kedua adalah melakukan program transmigrasi, di mana program transmigrasi itu sendiri adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di wilayah penduduk. Biasanya transmigrasi ini transmigrasi ini dibuat untuk kota-kota yang memiliki kelebihan penduduk seperti Pulau Jawa contohnya. Nah, penduduk dari Pulau Jawa ini akan dipindahkan ke pulau yang lebih luas yang tidak memiliki banyak penduduk seperti contohnya Kalimantan dan Sumatera. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2, saya Dira Sudarya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu mengapa kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas penduduknya, dan sebutkan dampak ekonomi yang didapat oleh kepadatan penduduk tersebut. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1, dia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas penduduknya, dan sebutkan dampak ekonomi. Karena berhubungan dengan kemampuan penduduk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dampak dalam ekonomi itu yang pertama kemiskinan, 2 pendapatan per kapita berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun. Ini saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya, di mana yang berkaitan dengan dampak ekonomi yang disebabkan karena kepadatan penduduk. Nah, pada poin kedua, rekan saya menyebutkan bahwa
pendapatan per kapita masyarakat itu akan berkurang. Hal ini juga menyebabkan kemampuan menabung masyarakat menurun sehingga dana untuk pembangunan negara itu berkurang. Dan untuk poin terakhir adalah akibatnya lapangan pekerjaan menjadi berkurang dan pengangguran makin meningkat. Sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2 kuasa? Oke, catat kelompok 1 ya. Oke, baiklah, sudah cukup. Kelompok 1 ada yang pertanyaan lagi dari kelompok lain? Cukup? Cukup ya. Oke, sekarang langsung ke kelompok 2 atau 3 selanjutnya. Kelompok 2. Oke, pada kelompok 2 langsung silakan waktu dan tempatnya. Silakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Mila. Di sini terdiri dari anggota kelompok saya yaitu Maria Ulfa, Zulkifli Bahliah, dan Elisa Hidayah. Di sini kami mengangkat permasalahan pengangguran akibat urbanisasi. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengatasi pengangguran akibat urbanisasi. Kemudian alternatif atau solusi pemikiran masalahnya. Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan, yaitu dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarananya, memperluas produksi, dan menggiatkan program padat karya. Kemudian ada juga mengendalikan laju pertumbuhan dengan cara program KB, dan juga memperbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas. Kemudian penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat dan padat karya, dan juga memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Terima kasih. Sekarang bagi kelompok 1 atau kelompok 3 yang ingin bertanya pada kelompok 2, Bapak silakan. Ya, silakan. Saya Rita Wulandari dari kelompok 3 ingin bertanya, apa dampak pengangguran bagi negara dan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 2 yang menjawab. Dampak pengangguran bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, sumber daya alam menjadi tidak terpelihara dan terjaga karena adanya pengangguran. Kedua, lapangan pekerjaan menjadi kurang sehingga produktivitas menurun. Ketiga, pekerjaan dan gotong royong menjadi tidak efisien. 4, akan menimbulkan angka pengangguran besar dalam suatu negara. 5, masyarakat dan negara menjadi susah untuk bernegosiasi karena kebutuhan sumber daya alam yang minim. 6, kerugian material dan pembangunan sarana inflasi masyarakat. Di sini saya akan menambahkan salah satu penyebab pengangguran itu yaitu pertumbuhan produk yang cepat menciptakan banyak pengangguran karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Pada kelompok 3 buat tambahkan. Oke, silakan. Pengangguran yaitu dapat meningkatkan kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang sekian lama tidak digunakan, dan memungkinkan terjadinya gangguan psikis bagi seorang yang sedang mengandung atau keluarga yang bersangkutan. Bagaimana kelompok 3 atas jawaban dari kelompok 2? Buat 3 capres untuk kelompok 2. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, sekarang waktunya kelompok 3 untuk presentasi hasil diskusinya. Untuk tempat dan waktu Bapak persilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya Oktavia Setiaulia bersama dengan rekan kelompok saya Handayani Siti, Hadiani Putri, dan Intan Wulandari. Di sini kelompok kami membahas mengenai masalah pemukiman kumuh. Masalahnya yaitu apa masalah yang timbul akibat pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh memiliki berbagai dampak dari segi pemerintah pemukiman kumuh memiliki berbagai dampak.
Jika dilihat dari segi pemerintah dianggap tidak cakap dan tidak peduli dengan menangani pelayanan masyarakat. Sedangkan menurut dampak sosial, di mana sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial. Dalam penanganan pemukiman kumuh itu ada beberapa solusi. Yang pertama, program perbaikan kampung yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi kesehatan, lingkungan, dan sarana lingkungan yang ada. 2. Program uji coba peremajaan lingkungan yang dilakukan dengan membongkar lingkungan kumuh dan perumahan kumuh yang ada serta menggantinya dengan rumah susun yang memenuhi syarat. Sebenarnya bukan hanya pemerintah yang dapat mengatasi masalah pemukiman kumuh, tetapi peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat juga harus menjaga lingkungannya dengan strategi, rapi, teratur, dan ya, Oke, aku sini jawabannya. Silakan kepada kelompok 1 atau kelompok 2 jika ada pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya masyarakat dari kelompok 1 izin. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pemukiman kumuh bagi wilayah perkotaan dan pemukiman? Baik, perkenalkan nama saya Hadin Fitri, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pemukiman kumuh bagi wilayah perkotaan dan permukiman? Yang pertama, dampak sosial, di mana sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah. Yang kedua, dampak langsungnya yaitu adanya penurunan kualitas lingkungan fisik maupun sosial yang berakibat semakin rendahnya mutu lingkungan sebagai tempat tinggal. Bagaimana kelompok 1? Ini ditambahkan? Oke, silakan. Saya akan menambahkan jawaban dari Putri bahwa dampak pemukiman kumuh bagi masyarakat yaitu dapat mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran dan sumber dari penularan penyakit di lingkungan yang kumuh. Bagaimana kelompok 1? Buat. Oke, siapa kelompok 3? Oke, jadi Bapak rasa diskusinya sudah selesai ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Diskusinya berjalan lancar ya. Semua sudah mempresentasikan hasilnya, sudah bertanya dan sudah menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya, Pak. Ya, kalau silakan. Sebutkan nama dulu ya, nama baru simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid dari kelompok 1. Di sini saya silakan. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok hari ini. Dari kelompok 1, bagaimana cara mengatasi masalah kepadatan penduduk? 1. Menekankan pertumbuhan penduduk dengan program KB, di mana KB merupakan program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Yang kedua, melakukan program transmigrasi. Transmigrasi merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di wilayah Indonesia. Dari kelompok 2, bagaimana cara mengatasi pengangguran akibat urbanisasi? 1. Memperluas lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana. Perluas produksi, mengendalikan program padat karya, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB. Dari kelompok 3, perumusan masalah apa yang timbul akibat permukiman kumuh?
Permukiman kumuh memiliki berbagai dampak dari segi pemerintah. Pemerintah dianggap tidak cakap dan tidak peduli dengan menangani pelayanan masyarakat pada dampak sosial, di mana sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, terima kasih ya sudah menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi itu tentang materi kita hari ini ya, stasiun pembentuk kota. Hanya ada 5 soal ya. Silakan buka WhatsApp grupnya masing-masing ya. Di situ sudah Bapak bagikan link Google Form-nya untuk kalian mengerjakan ya. Ada soal evaluasi 5 soal. Silakan kalian buka dan kerjakan. Dan di situ terlebih dahulu kalian masukkan nama dan kelas, lalu kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit ya. Silakan kerjakan evaluasinya. Gimana? Sudah ya? Sudah ya? Oke, nanti hasilnya akan Bapak bagikan di WhatsApp grup ya. Nah, nanti nilainya akan Bapak bagikan di grup. Nah, sedikit Bapak akan memberikan penguatan ya pada materi kita pada hari ini. Di depan sini ada penguatannya. Yang pertama di situ perlu adanya pemerataan pembangunan di daerah pedesaan seperti menyediakan berbagai sarana kesehatan, pendidikan hingga fasilitas transportasi yang memadai, menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan pedesaan yang ada. Sebagai contoh, pemerintah desa bisa melakukan edukasi mengenai sistem pemasaran secara daring untuk membantu penduduk desa dalam memasarkan dan menjual produk hasil pangan, sandang dan papan yang dimilikinya dengan mudah. Selanjutnya, membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara harus memiliki identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama. Ini bagi penguatan kita ya untuk evaluasi mengenai pemecahan masalah yang ada di kota ya. Itu saja. Ini untuk materi kita minggu depan ya. Materi kita minggu depan kita akan mempelajari tentang pemerataan pembangunan ya. Nanti modulnya Bapak akan share di WhatsApp group. Silahkan dicek ya di WhatsApp group ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Selamat siang.